Mengikat sang buah hati dengan sahabat solih. Jika melihat anak kita bersahabat dengan anak yang terbiasa bermain di masjid, boleh jadi mereka adalah sahabat terbaik baginya. Katakanlah itu sebuah ikhtiar dan keberhasilan dari kerjasama antara orang tua dengan pendidik, membuat mereka terikat, terbiasa sholat berjamaah, sholat Jumat, dan belajar di masjid yang berada di lingkungannya. Sudah selayaknya kita upayakan mengikat sang buah hati dengan sahabat solihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berteman dengan orang solih. Sabdanya, seseorang tergantung agama sahabatnya, maka perhatikanlah salah satu dari kalian siapa yang berteman dengannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menyiratkan begitu kuatnya pengaruh sahabat terhadap diri sang buah hati. Tak hanya kepribadiannya saja, ada hal-hal lain yang dapat berubah dari anak kita setelah bergaul dengan seseorang, mulai dari kebiasaan makan, olahraga, kepribadian, gaya berpakaian, pandangan atau tujuan hidup, dan pekerjaan. Mengenai kebiasaan makan misalnya, telah dibahas oleh beberapa situs, khususnya seperti dilansir dari femela.com, menurut Rania Bataineh, MPH, apa yang teman kita makan, maka secara tidak sadar mempengaruhi pola makan kita. Bila makanan itu halal dan bergizi, maka kita juga turut mengonsumsi makanan halal dan bergizi. Sedangkan teman kita suka makan yang haram, lagi kurang baik untuk kesehatan, kita lambat laun akan mengikutinya. Terlebih apabila prinsip diri kita kurang teguh, mudah digoyahkan dengan motivasi dari teman untuk memakan apa yang ia makan. Meskipun kita tahu hal itu haram, kadang kita terpaksa makan demi pertemanan. Na'udzubillah min zalik. Secara perilaku kita juga sedikit banyak dipengaruhi oleh sahabat, sebagaimana yang pernah saya rasakan sendiri. Sahabat saya ketika masih SMA suka sekali membahas soal agama dan hampir amalan ibadah kami nyaris sama. Hanif dan Zainul namanya. Sejak remaja, mereka disibukkan berderma dan beramal solih lainnya. Saya mengakui, pengaruh mereka terhadap perilaku saya amatlah signifikan. Sehingga, sampai dewasa kini kami bahkan seperti saudara. Tabiat kami yang positif di masa lalu terjaga dan menguat hingga sekarang beranak istri. Kini saya juga punya sahabat yang suka kerapian. Dia juga sangat bijak mengelola keuangan menurut saya. Namanya Sigit. Mau tidak mau, saya juga memesan tas kecil untuk praktisnya membawa barang dalam satu wadah yang isinya kertas, diska lepas, pulpen, dompet, HP, dan segala kartu baik KTP, SIM, hingga ATM. Seandainya Allah tidak mentakdirkan saya berteman dengannya, mungkin saya tidak rajin menulis lagi. Juga tidak rajin mempraktiskan barang bawaan dalam satu wadah seperti yang ia lakukan. Bisa jadi, saya tetap berantakan membawa barang-barang dan ketinggalan satu atau beberapa barang kala bepergian. Dalam hal ini, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk seperti penjual misik dan pandai besi. Penjual misik boleh jadi akan memberimu minyak wangi, atau kamu dapat membeli darinya, atau setidaknya kamu akan mencium aroma wanginya. Sedangkan pandai besi boleh jadi akan membakar pakaianmu, atau setidaknya kamu akan mencium bau hangusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali dalam kesempatan saya berkumpul dengan anak-anak santri di tempat saya mengajar mengaji. Saya seringkali menguatkan akidah betapa beruntungnya mereka punya sahabat yang selalu rindu masjid. Sebetulnya ini adalah motivasi agar mereka setuju bahwa punya sahabat masjid sangat menguntungkan bagi mereka. Santri yang diajak bicara masih anak-anak dan remaja usia antara 6 sampai 15 tahun. Mereka suka ketika saya menyampaikan bahwa ada satu golongan di hari kiamat yang mendapat naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan selain darinya. Saya tidak menceritakan hadis sahih ini secara rinci, karena hanya ini yang mereka butuhkan untuk sementara waktu. Terkadang, saya memberikan hadiah bagi anak-anak yang kompak sholat subuh di masjid. Kekompakan itu menjadi lebih terlihat lagi ketika mereka semua berhasil mendapatkan hadiah.
Meskipun hadiah sudah tidak berlaku untuk mereka saat ini, mereka tetap senang pergi ke masjid. Ikhtiar mengikat sahabat soleh ini berhasil tak luput dari dukungan orang tua mereka. Semisal tidak ada kerjasama dengan orang tua, ikatan ini tidak akan terwujud. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi keluarga mereka. Semoga mereka tumbuh dewasa dengan sahabat-sahabat soleh yang baru nantinya. Persahabatan itu bisa berlanjut hingga sampai ke akhirat, entah ke surga atau sebaliknya ke neraka. Allah memberi peringatan tentang masa depan hambanya agar berhati-hati memilih teman. Allah Ta'ala berfirman, dan hari ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduh, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Sungguh celaka sekali diriku. Andai aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Sesungguhnya dia menyesatkan dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan itu tidak menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah betapa dahsyatnya sahabat mempengaruhi segala aspek kita, terutama soal agama dan kesalihan. Mengikat sahabat sangatlah penting agar apa yang dipakai, dimakan, diucapkan, diyakini, dibaca, dan segala aspek sosial lainnya termasuk akhlak soleh menjadi sama dengannya. Adalah tugas kita sebagai orang tua mengikat sosial buah hati kita dengan sahabat yang soleh. Kita juga berharap di akhirat sahabat soleh bisa mencari kita apabila kita tidak dijumpai berada di surga. Parenting. Parent penting, kita pernah jadi anak.